sholih misalnya pada maghrib salah rakaatin mustaqbalati makmuman lillahi ta'ala Allah. Nah waktu kita takbir mulut kita melafalkan sholih fadlan maghribinya, lalu di dalam hati diikuti dengan kita sengaja aku melaksanakan sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat dan mengikuti imam. Kalau imaman, kalau sendirian ya sendirian. Lillahi ta'ala. Jadi seiring dengan kita mengangkat takbir, mengangkat tangan, di dalam hati kita isi dengan perkataan itu tadi Allah. Nah, ketika kita bergerak Allah Akbar, kita ingat bahwa yang menggerakkan ini adalah Allah. Jangan teringat. Nah, kalau anak nyaman, dia tarik nafas, iringi nafas dia. Karena keluar masuknya nafas kita-nya adalah zikir. Tarik keluar, zikir semua. Supaya ibadahnya itu nyaman. Jangan bahaya sembahyang. Sembahyang Allah Akbar. Sudah langsung bahaya. Kejat ibadah. Jadi waktu ibadah inilah kita berkomunikasi kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah. Pada hakikatnya sebenarnya sembahyang itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya coba biar hati kalimat-kalimatnya di dalam itu, di dalam bacaan kita itu. Habis kita baca Allah Akbar tadi, ya, lalu kita baca ini wajah itu sesungguhnya kuhadapkan wajahku. Ya Allah. Ini wajahku wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada orang yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Siapa ya? Allah. Kita balik. Terus kita takbir tadi kan. Baca doa kita. Ini wajahku lillazi fataras samawati wal ardh. Allah bainal Allahumma kabbirna walhamdulillah wa subhanallah wa tawasila. Inni wajjahtu lillahi ta'ala wa ada muslimin wa ma'ana muslim. Inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Hidup mati kita semua sudah selesai. Lalu kita awali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah kita memuji yang lain. Nah, Tuhan semua kita puji. Kita sebagai hamba yang melaksanakan ibadah tadi jangan lupa, ya Allah, Kau yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Allah. Allah yang memiliki semua alam ini, baik alam akhirat, alam dunia, alam barzah, alam luar angkasa, alam mananya, alam Allah Ta'ala semua menguasai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku bertawakal. Jadi kalau kita sembahyang maknanya kita paham dari yang kita ucapkan itu nyaman sembahyang tanpa hayal. Coba dia cobain, insyaallah hayal. Karena kita ingat terus ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Jangan
kau sesatkan, jangan kau lepaskan daripada jalan yang benar. Kayak kadang-kadang kita dibawa orang macam-macam, dah inilah itu. Apa? Allah tetap memimpin kita ke jalan yang lurus. Apa? Karena kita masih hidup di dunia. Memang kita hidup di dunia ini banyak lika-likunya, banyak godaannya, banyak halangannya. Kadang-kadang dibawa kawan lah, dibawa inilah, ya kan? Biasa saja. Memang kita tetap ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita ini. Ya, masuk ke hutan ketemu sesat jadi karena ihdinas siratal mustaqim lurus. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapa ya orang yang mendapatkan kenikmatan? Para anbiya, para syuhada, para ulama-ulama yang terdahulu. Itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Bukan orang-orang yang sesat dan yang menyesatkan. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang menyesatkan. Jadi lain nikmat orang-orang yang disesatkan. Artinya kita minta nikmat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kenyamanan. Lalu diakhiri dengan amin. Ya Allah, nah sebelum amin itu ada ucapan sebenarnya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah itu dia. Jadi sebelum mengamin, jadi kalau bisa, kalau imam yang paham itu, sebelum mengamin habis itu berdiam terus kumat. Kalau kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Nah lalu disambung dengan sama-sama amin. Jadi amin itu sebenarnya sama-sama, jangan ada yang duluan ada yang belakangan. Kalau bisa itu sama malaikat, malaikat mengaminkan juga biar. Nah itu sudah kadang-kadang belum selesai ini sudah imamnya duluan amin jadi belakang. Ini yang kadang-kadang ada pasal, kadang-kadang ada paham. Yang seharusnya itu si imam tadi sudah waladdallin. Imam itu sebenarnya sama Rabbighfirli wa liwalidayya itu dibaca. Kita mendoakan untuk diri kita ampun dan kepada doa itu doa makbul itu ya. Yang antara itu dari salat itu. Baru kita baca ayat yang lain. Nah ini supaya memang kita ibadah nikmat. Yang kayaknya kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya ada di mana fi ilmillah. Ya, kalau kita paham maknanya itu menyentuh kadang-kadang. Ya. Kita baca doa, baca salawat, baca apa yang kita baca. Nah, jadi salah satunya tadi untuk supaya ibadah tadi nikmat adalah menjadi mata. Ada lagi hadis begini lagi. Satu lagi. Itulah satu faedah di dalam dunia sebagai gantian atau ganjaran bagi orang yang mampu memelihara pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Nah kalau kita bisa melihara itu, insyaallah Allah memberikan rasa kenikmatan daripada. Dan sabda Rasulullah SAW pula, kullu ainin baqa yaumal qiyamati illa ainun ghada min maharimillah wa ainun sahirat fi sabili wa ainun haraja minha mislun raksi lubabi min khasyatillah. Artinya
Tapi setiap mata menangis pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu mata-mata kita ini menangis. Menangis kenapa? Sedih. Sedih kenapa? Menyesal. Macam-macamnya. Ada yang gembira, ada yang menyesal. Nah menangisnya nih. Nah jadi pada hari kiamat itu jadi sedih mata kita ini menangis. Kecuali mata yang menahan pandangan daripada yang diharapkan Allah, yang baru menangis. Nah, hebatnya. Jadi kalau di dunia kita suruh melihara pandangan daripada yang diharapkan, insyaallah di mana pada hari kiamat nantinya mata-mata orang menangis, kita akan menangis, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang berjaga pada sabilillah, dan mata yang keluar air matanya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah. Ini maksud ini yang air matanya itu keluar karena takut kepada Allah. Ada kisahnya yang menangis yang membahas sampai Nabi Adam itu kan sampai dia ini 40 tahun atau batin menangis bijak ini mau pangkas ini mata itu. Kemudian ada wali Allah, siapa yang perempuan yang Rabiatul Adawiyah karena takut kepada Allah menangisnya dia sampai ini matanya buta. Waktu itu mengantuk ini sampai menangis sampai buta mata karena takut kepada Allah. Nah inilah mata-mata yang akan dipeliharakan oleh Allah. Karena kita yakin dan percaya bahwa yang melihat tadi itu hanyalah Allah SWT. Dan hadis yang lain disebutkan bahwa mata seperti tersebut di dalam hadis di atas tidak akan melihat api neraka. Dipeliharakan mata kita. Mata yang menahan daripada yang haram. Jadi mata yang menahan daripada yang haram itu akan dipeliharakan, tidak akan melihat neraka. Mata yang berjaga pada sabilillah, ketika kita bersabil, yaitu mata yang berjaga-jaga sewaktu ada peperangan, atau mata yang berjaga karena membahas hukum Allah SWT. Termasuk mata-mata kaitan begadang, menahan mata antuk. Kita belajar karena orang yang belajar menuntut ilmu itu hukumnya sama fisabilillah. Yang keluar dari rumah sampai ke sini itu hukumnya fisabilillah. Yang penting ikhlas. Semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Mati di jalan biar misalnya mati sabilillah, mati syahid hukumnya karena mati muda kan. Ya, jadi istilahnya walaupun kita duduk di sini mati di majelis mati syahid ya. Dan yang ketiga mata yang keluar air matanya karena takut kepada Allah. Itu tadi takut kepada Allah bisa sejauh karena kita menahan mata karena kita berada malam sembahyangkan malam atau kita belajaran malam mengantuk pada mata itu akan dipeliharakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Nah karena habis ini baru yang diharamkan. Jadi ada lagi yang diharamkan. Pandangan kita itu apa aja yang kan boleh. Di sini cukup banyak ini 8 macam. Sama aja. Kita ini bisa pandangan laki-laki kepada seluruh badan perempuan atau memandang laki-laki kepada seluruh tubuh perempuan. Yang bukan mahramnya. Kita memandang bininya sebadan. Ini kan ya bapak ayamnya ya. Melihat auratnya yang nggak boleh. Ini baju itu apa?
itu yang boleh terbuka. Kalau laki-laki batas auratnya itu mulai pusat sampai lutut untuk orang laki-laki. Jadi kalau kita berjalan, kalau kita mau sholat, yang wajib kita tutup itu mulai dari pusat ini sampai bawah lututnya. Artinya lutut ini ketutup. Aman kita dibaca itu salah celok. Kalau salah celok itu sudah mulai sini biasanya sini ketutup. Tertutup sudah hukumnya aurat kita. Kalau ke atas apa? Iya, kalau kita bisa kalau ada lagi pakaian, kalau ada baju, pakai salah celok aja, ketutup pusat sampai ke lutut. Boleh sebenarnya, karena sudah mencukupi syarat dan syarat menutup aurat tadi. Sama perempuan itu buka dengan telapak tangan itu yang boleh terbuka. Cuma kadang-kadang roknya panjang, tapi lupa lah di sini dia terkejut ya, pas kena angin. Nah, roknya panjang, bajunya sampai ke bawah. Sekali di sini lupa lah, pas kena angin. Oh, betul sama seperti bisa juga. Ada kalau yang ini mau panjang ya. Nah, kita ini kan lihat ya, mau bersuara orang merah. Sekali ini ya, mau balah ya. Kalau mau, jadi karena mobil aja jangan yang sakit. Oh, ada untung sih lah. Ada jadi baru jalan, pokoknya sudah jalan. Iya. Nah, kasihan kita laki yang dia melihat, iya. Berdosa kan ya? Orang melihat jadi dosa, ini juga berdosa. Akibat dari kita, ya. Yang biasa-biasa aja lah pakai. Yang leceh itu namanya aja. Baju kan yang dia sudah baju ya. Cuma kada kerennya kalau karena itu, ya kan? Belah ke samping. Nah itu salah satunya yang kita disuruh menjaga adalah aurat laki-laki memandang kepada badan perempuan. Kemudian perempuan memandang kepada laki-laki atau perempuan sama perempuan. Tapi memandangnya itu yang dari ini antara apa namanya dari pusat ke bawah ke lutut ini. Dia ini yang dari ini kan boleh jadi boleh lihat ini kamu ya bagaimana siapa tahu kalau lelaki kan boleh juga sama-sama lelaki itu kan tidak boleh juga. Artinya memandang antara batas pusat sampai ini lutut aurat. Kemudian aurat rajul atau memandang laki-laki kepada aurat laki-laki lain. Laki-laki laki-laki boleh memandang di bawah ini oleh aurat. Ya, hingga orang kalau mau lihat ini. Dia itu ya Hindu bang, jadi yang mengobati itu kesiangan kita. Pusat kelihatan ya kalau ini salah satu untuk kita menjaga penglihatan yang dilarang supaya mendapatkan kenikmatan dari itu tujuannya. Cukup banyak. Allahu salam al-Fatihah. Alhamdulillah iya kan alhamdulillah kan astagfirullah wa sallallahu mustaqim wa alladhina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma akhirna wa firman wa zayyana lil akhirati hasanatan ya Allah wa qalbina bil hidayati wa tasawwati Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma Allahumma rabbi zidna ilma wa zidna fahma Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bil khair Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bil khair Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم